Oke, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Mungkin dari CV ada pertanyaan kah? Atau kita diskusikan apa gitu? Kamu boleh sambil minum ya di situ ya. Oh iya boleh, Sob. Ya, kamu juga boleh kok, santai. Gimana? Apa yang pengen diskusi? Manggilnya enaknya apa ya daripada Pak kayaknya? Bebas. Oh bebas. Ya, Kak boleh. Ya, manggil nama juga boleh. Kak gitu. aja kali ya, Boleh. biar nggak kayak tua banget. Astagfirullah. Oke, apa tuh? Lebih ke nggak pede sama CV-nya. Nggak pede sama CV? Karena, kenapa? Iya. Entah emang rezeki kita sih kalau nge-apply kayak gitu kayak jarang banget ya dipanggil gitu tuh. Atau at least masuk interview aja gitu tuh. Oh gitu. Jadi lebih seringnya belum sampai ke tahap interview gitu ya? Gitu. Ya kayak misal banyak apply ke sini gitu. Tapi nggak kepanggil nih gitu. Apa salah atau gimana gitu. Oke, menarik gitu ya. Ini konteksnya adalah aku lagi ngobrol bukan sama seorang fresh graduate. Aku ngobrol sama orang yang sudah punya pengalaman kerja, betul ya? Iya sih, benar. Ada pengalaman kerja. Thank you juga. Hari ini, dari tadi aku fresh graduate, sekarang aku sama orang yang experience gitu. Penjelasannya, konteksnya sedikit berbeda ya gitu. Buat teman-teman yang nonton sampai menit ini gitu, aku akan jelaskan. Ini adalah penjelasan kalau untuk orang yang sudah punya pengalaman kerja. Oke, aku jelasin dulu gini. Untuk seorang lulusan baru, yang dia harus tonjolkan itu adalah keseimbangan antara potensi akademis dan potensi non-akademis. Keseimbangan antara prestasi akademis dan prestasi non-akademis. Contoh artinya adalah, kalau aku fresh graduate ya, lulusan baru, bahwa ini loh prestasi saya dan ini potensi saya secara akademis gitu. Tapi di balik itu saya nih ada kegiatan lain gitu. Ini loh potensi saya dan prestasi saya di sisi non akademis gitu. Jadi biar ngukur shape-mu tuh segede apa gitu. Oke. Jadi analoginya tuh kalau seorang fresh graduate gitu ya. Kenapa aku ngomongnya dari sini? Jadi biar nanti kamu paham batas-batasnya gitu. Gitu ya. Jadi ini anggap aja ini permukaan air laut gitu ya. Itu. Terus habis itu ini tuh bongkahan es gitu. Ya sama lah ya, kayak teori floating es gitu ya gitu. Ini aku lagi nggak bikin kata-kata motivasi ya di sini gitu. Bahwa yang harus dilihat itu adalah gitu. Kelihatan ya dari situ ya, udah aku share ya gitu. Iya udah kelihatan. Seorang fresh graduate gitu, dia akan diukur keseimbangan antara ini gitu. Yang di atas permukaan ini artinya yang terlihat gitu, yang terekspos. Yang di dalam ini yang tidak terekspos, yang harus dicari tahu dulu lewat apa? Interview, lewat psikotes, lewat macam-macam ya, dikepoin sosmednya gitu. Yang di atas ini adalah yang terlihat. Yang terlihat itu yang ada di mana? Yang ada di CV, yang ada di LinkedIn, yang ada di sosial media, yang ada di website gitu. Yang diceritakan oleh rekan kita, mantan atasan kita, mantan dosen pembimbing akademi kita gitu. Gitu. Jadi yang di atas permukaan itu adalah yang terlihat sampai detik ini. Nah, seorang fresh graduate itu yang diukur tuh ini ya. Ini katakanlah akademis, ini namanya non akademis gitu ya. Fresh graduate itu akan diukur ininya loh. Nah, tingginya ini. Ini namanya prestasi akademis. Puncak itu prestasi. Sampai titik ini tuh kamu punya prestasi akademis apa sih gitu. Ya kan? Sampai titik ini kamu punya prestasi non akademis apa sih gitu. Misalkan gitu, sampai titik ini IPK saya 3,9 gitu. Ya kan? Non akademis saya sudah pernah ikut 5 organisasi, kelima-limanya saya jadi ketua gitu. Jadi fresh graduate itu seolah memamerkan, nih, saya berhasil menjaga IPK saya di atas 3,5 selama saya kuliah S1. Tapi sambil kuliah saya juga aktif berorganisasi gitu. Prestasi saya mampu menjaga performa akademi saya walaupun saya mengikuti 5 organisasi padahal kelimanya saya jadi ketuanya, misalkan gitu. Itu yang kamu pamerkan ibaratnya kayak gitu. Selain itu, dia dengan bercerita gitu ya, mencantumkan pengalaman organisasi, kepanitiaan, volunteer gitu, secara tidak langsung dia mulai di sini nih. Dalamnya si anak ini berapa gitu. Dalamnya si anak ini tuh berapa gitu. Gitu. Jadi keseimbangan antara ini akademis dan non akademis itu yang dimiliki seseorang. Kalau imbang sama-sama gede itu menarik banget. Gitu kan? Ini kondisi ideal.
gitu. Tapi kebanyakan enggak ya, Pak? Ya, kebanyakannya enggak, entah karena beneran enggak atau memang belum terekspos saja, belum keluar semua gitu loh waktu digali gitu. Ah, Ya kan? Apa emang kalau timpang sebelah boleh nggak? Nggak masalah kok gitu. Oh ini secara akademis kayaknya nggak pinter banget, IPK-nya nggak sampai 3,5, paling cuma 3 gitu. Habis itu kita lihat kedalamannya, tapi lumayan dalam, tapi masih perlu digali, namanya juga potensi kan, masih perlu dikembangkan. Oke, tapi nggak masalah sih dia kecil. Ternyata ya, kenapa kok IPK-nya kecil? Oh ternyata dia di sini secara non akademis kegedean. Ternyata dia kuliah sambil kerja gitu. Paham nggak? Gitu. Jadi orang kadang tuh timpang sebelah bukan karena kurang pengalaman, kurang belajar, kurang menggunakan waktunya untuk hal produktif gitu. Secara akademis IPK-nya nggak sampai 4 nih, paling cuma 3 gitu, atau malah di bawah 3. Tapi ternyata dia kuliah sambil kerja loh. Dia ternyata menafkahi dirinya sendiri dan keluarganya loh gitu. Jadi itu kan nggak masalah, itu tetap produktif kan. Nah yang jadi pertanyaan adalah yang ininya kanan sama kiri sama-sama kecil. Di CV kelihatan IPK, ya nilainya biasa-biasa aja, pintar juga enggak. Tapi dia organisasi nggak ada, cuma member-member doang gitu. Nah ini anak ngabisin waktu ngapain gitu. Kan jadi nggak menarik, S-nya kecil gitu ya, paham kan? Gitu. Jadi seorang lulusan baru itu akan dilihat dari keseimbangan akademis non akademis gitu ya, dan prestasi akademis non akademis. Itu seorang lulusan baru atau pengalaman kerja ya di bawah 2 tahun lah, semacam itu. Tapi untuk seseorang gitu ya yang memiliki pengalaman kerja yang cukup lama begitu, yang akan dinilai itu adalah semua yang berkaitan dengan skill dan prestasinya dia. Dalam arti begini, aku nggak bilang aspek lain nggak dinilai ya, tapi ini yang paling harus ditonjolkan ya gitu. Seorang yang sudah experience beda dengan yang fresh graduate tadi gitu ya. Nah, sebagai gambaran kalau tadi kan fresh graduate itu bentuknya ini ya, sebagai pengingat bentuk aja gitu. Ya begini-begini ya, ini permukaan atas bawah gitu ya. Keseimbangan antara kanan kirinya gitu ya. Akademis dan non akademisnya. Tapi kalau orang yang experience dia tuh ini loh, 4 skills, unsur skills yang akan dinilai banget gitu. Apa itu? Nomor 1 adalah jelas pengetahuan bidang. Kamu pemahaman sektoral gitu, atau pemahaman terkait dengan bidang yang kamu lamar. Apa yang kamu pahami sih gitu? Terkait apa misalkan sales and marketing, administrasi bisnis gitu ya, terkait dengan digital marketing gitu, terkait dengan customer service gitu, terkait dengan apa namanya macam-macam yang hubungannya bisa diturunkan dari nama mata kuliah atau pengetahuan yang dia peroleh dari pengalaman kerja. Ibaratnya dengan kuliah di sini akhirnya kamu punya pengetahuan apa, dengan bekerja di sini akhirnya kamu nambah pengetahuan apa gitu. Itu yang akan digali. Yang kedua, yang menarik juga adalah terkait dengan apa? Kemampuan mengoperasikan tools dan teknologi-teknologinya. Jadi ini namanya industry knowledge gitu. Yang ini namanya tools and technology. Tools and technology ini unsurnya itu ada yang dia itu yang hubungannya dengan hardware dan software gitu. Dengan bekerja di sana dia mampu mengoperasikan apa gitu. Oh iya saya terbiasa menggunakan CRM ini aja, CRM-nya ini gitu. 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 Ya kan? Oh dia dengan kerja di sana jadi mampu menggunakan apa misalkan software ini gitu. Software pengolahan data ini gitu. Gitu. Oh dia mampu jadi mampu mengoperasikan alat berat ini atau alat-alat ini karena dia dapat sertifikasi dari kantornya ini untuk mengoperasikan alat-alat ini gitu. Jadi tadi gitu ya. Ini harus kamu tonjolkan, entah itu di CV, entah itu di interview gitu. Ini akan dilihat gitu. Kamu memahami apa, setelah itu kamu mampu mengoperasikan apa gitu. Secara hardware-nya apa aja, software-nya apa aja gitu. Yang ketiga adalah kemampuan bahasa dan komunikasi gitu. Kamu mampu bahasa apa aja gitu. Gitu. Ini skill, jangan dianggap ini cuma sekedar ya aku kan back office gitu. Gitu. Karena aku nggak ketemu customer. No. Kemampuan bahasa itu juga dipertimbangkan. Dan yang terakhir terkait dengan soft skill gitu. Soft skill si orang ini gimana gitu. Itu namanya direkrut, apalagi nanti di interview sama user gitu. User akan melihat bahwa kemampuan teknisnya oke, akademisnya oke, intelijensinya oke, emosionalnya oke.
tapi dia bisa berbaur nggak dengan timku yang sekarang, dia bisa blend in, bisa gampang belajar hal yang baru nggak, bisa menerima perbedaan nggak, bisa ada arahan langsung dia pahami langsung nggak, kalau ada perubahan mendadak di tengah-tengah gimana, kalau ada ini itu, nah gitu. Flexibility dari situ, soft skill tentang macam-macam ya, soft skill. Jadi Oh, itu masuknya ke soft skill ya, Pak? Soft skill standar yang harus dimiliki sama seorang profesional kerja ya minimal 3 ya, leadership, communication, sama teamwork gitu. Itu soft skill minimum jelas gitu ya. Tapi kan ada soft skill yang lain gitu. Soft skill ada yang memang bisa kamu pelajari dari tingkat-tingkat pendidikan sebelumnya, ada yang memang dia dikuasai setelah kamu melakukan hard skill atau technical skill tertentu secara benar dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini adalah sesuatu yang menarik. Nah, kamu akan dinilai dari sisi ininya. Gitu ya. Dari sisi semuanya ini. Nah, semuanya ini harus menghasilkan apa? Harus menghasilkan prestasi. Gitu. Makanya harus di breakdown di CV gitu. Jangan hanya seolah-olah CV-mu berkata bahwa saya pernah kerja di sini sebagai ini. Keren kan kantornya di sini. Saya pernah sebagai ini, saya pernah sebagai ini. Tapi breakdown lah gitu. Di breakdown menggunakan 4 skill ini, jangan lupa gitu. Gitu ya. 4 skill ini tuh ada di breakdown-nya gitu. Kemudian jangan malas menuliskan prestasinya gitu. Ya kan? Kayak gitu. Jangan malas menuliskan prestasinya gitu. Gimana caranya? Tadi pada saat kita menuliskan misalkan pengalaman kerja gitu ya, harus dituliskan tidak cuma nama perusahaannya apa, periodenya kapan sampai kapan atau timestamp-nya, jabatannya apa, tapi tulis tugas dan tanggung jawabnya apa gitu. Terus achievement-nya apa gitu. Itu harus muncul, itu yang harus ditonjolkan. Nah, banyak dari teman-teman karena memang belum tahu gitu ya, nulis pengalaman kerja ya secukupnya gitu. Di PT ABCDFG 2018 sampai 2021 misalkan sebagai operational manager gitu misalkan. Tapi nggak di breakdown fungsinya apa. Atau di breakdown sih, tapi nge-breakdownnya terlalu general. Misalnya aku pernah jadi customer service. Terus aku nulisnya memberikan respon dan memberikan tanggapan kepada setiap pertanyaan yang diberikan oleh customer gitu. Definisinya tuh definisi general banget gitu loh. Gitu ya. Silahkan munculkan. Jadi membreakdown itu tadi komplit ya dari unsur-unsur skillnya tadi masuk gitu. Tapi nomor 1, jangan malas untuk memunculkan angka gitu. Agar jadi tugas dan tanggung jawab itu di breakdown gitu ya. Gunanya tadi untuk menonjolkan skill. Tapi membreakdown-nya itu bukan memberikan definisi general gitu. Gitu kan. Customer service gitu ya. Melayani keluhan membantu setiap menjawab pertanyaan customer, melayani setiap keluhan. Itu kayak general banget gitu loh. Gitu. Contoh kalau kamu pernah ada jabatan gitu ya, sebagai misalkan sales supervisor. Ini ya, contoh. Breakdown-nya itu kamu harus lihat dari 2 unsur, dari sisi fungsional dan struktural gitu. Gitu ya. Ini loh, gini, breakdown-nya tuh gini. Gitu. Ya. Seorang sales tuh ngapain? Gitu. Seorang supervisor tuh ngapain? Kombinasiin gitu. Banyak seorang profesional yang membreakdown tugas dan tanggung jawab dia sebagai seseorang padahal dia bukan staff nih gitu ya. Misalkan dia kayak sales supervisor atau sales manager aja deh di sini. Sales manager. Aku hapus dulu aja deh. Sales manager gitu ya. Dia jadi sales manager. Tapi di tugas dan tanggung jawab yang dituliskan di CV itu tuh deskripsinya tuh deskripsi seorang sales staff gitu loh, sales officer, paham nggak? Gitu. Jadi kadang aku nanya loh, fungsimu tuh sales manager, kenapa breakdown tugas tanggung jawabnya tuh seorang sales gitu loh, fungsi manajerialmu mana? Nggak muncul gitu. Ya, jangan-jangan nggak kepegang timmu, jangan-jangan kamu sibuk ngurusin yang teknis, fungsi manajerialmu, manage-nya tuh nggak ada. Gitu kan, mulai dari merumuskan delegasi gitu kan, sampai eksekusi, sampai monitoring, evaluasi nggak ada, jangan-jangan gitu ya gitu. Nah, cek ulang sekarang yang ada di CV kamu. Aku belum ngintip nih CV kamu gimana gitu. Coba dicek, jangan-jangan tugas kamu ya kan
seorang sales super, makanya ini ada tadi secara struktural kamu sebagai manajer, secara struktur gitu ya, vertikalnya tuh kamu manajer, berarti ya ada fungsinya itu ya, seorang manajer itu gimana, tapi fungsinya tuh ada sales gitu, ada unsur salesnya gitu, sehingga bukan kayak deskripsinya bukan menjual produk ini ke pelanggan, calon customer, itu bukan fungsimu gitu, itu sales officer gitu. Mungkin kamu juga ikut jualan benar, tapi untuk dimasukin ke CV kan bukan itu gitu, ya kan, Oh gitu gitu. loh, ya kan. Nah sekarang coba deh dicek yang kamu tulis gitu, cenderung di mana Kayaknya breakdown tugas dan tanggung cenderungnya jawab. banyakan teknisnya juga nih. Nah gitu 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 ya gitu. Aku biasanya kayak gini gitu untuk teman-teman yang tadi ya gitu. Ini dilihat nih fungsi kanan kirinya, fungsimu tuh ada dua gitu, ya kan. Kalau bingung memang tulisnya salah satu aja. Manajer tuh ngapain sih? Nama manajer manage. Manage apa? Manage orang. Manage tadi sumber daya apalagi misalkan, ya kan? Yang kamu punya itu. Sales kit gitu. Info ini itu, manage budget, manage waktu, manage apa gitu. Kalau bingung ngomongin soal manajer gitu, ya, kayak gitu. Ya udah cari definisi di online dulu aja gitu. Sales tuh ngapain sih dia fungsinya? Jualan. Sales cycle, siklus sales tuh ngapain sih gitu. 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 Hafal sales cycle-nya gitu. Nah, nanti nyatuinnya gimana kalau kamu bingung gitu, cara cara menyatukan dua fungsi ini gitu ya. Kan ada sales, ada fungsinya dua gini. Ya, cara nge-breakdown-nya biar lebih gampang gitu ya buat teman-teman yang nonton juga sampai dengan detik ini gitu. Yaitu adalah dengan kamu tulis KPI kamu itu apa. KPI itu tuh penilaiannya tuh ini gitu kan. Breakdown gitu habis itu. Dari fungsi salesnya, sorry, fungsi salesnya apa gitu, fungsi manajernya apa gitu, habis itu coba disatuin gitu, ini tambah ini jadi kalimat apa gitu kan, ini fungsi, atau misalkan gini deh biar lebih gampang lagi gitu, ini aku memang sengaja aku pakai yang gini yang nggak jelas ya, karena ini kan kita di sesi general kan gitu, kalau aku kasih yang detail di sini nanti nggak lucu gitu, ya kan gitu. Jadi di sini ada fungsi sales, ada fungsi manager gitu, ya kan. Turunin dari KPI kamu. Fungsi salesnya ada 1, 2, 3, manajerialnya ada 1, 2, 3 gitu. Gitu. Ini tambah ini jadinya apa gitu. Terus ini tambah ini jadinya apa? Ini tambah ini jadinya apa? Ini tambah ini jadinya apa gitu. Enggak gitu. Akhirnya nanti kalau kamu sebagai seorang sales manager, mungkin di definisi awalnya kamu bisa menuliskan bahwa memimpin 3 orang supervisor atau membawahi 3 orang supervisor dan 20 orang sales officer gitu. Menjual produk apa misalkan, misalkan cewek ya berarti menjual produk kecantikan gitu ya, secara online dan offline gitu. Gitu kan. Gitu. Bukannya yang tadi kayak bilang kalau itu tuh jatuhnya ke apa teknis. Yang apa yang menjual yang aku bilang tadi ya. Ya, ini aku ngasih contoh kalau ada apa namanya tugas dan tanggung jawabnya tadi gitu. Oh. Kan di breakdown dulu dari tadi ya, membawahi apa gitu kan, gitu kan. Terus tadi breakdownnya kan tadi kan di sini kan yang dari sisi salesnya kan tadi ya menjual produk ini secara online dan offline gitu kan. Dari sisi manajerialnya kan kamu memimpin timmu gitu kan. Ya berarti apa Oh misalkan gitu, tadi gitu. iya. Iya gitu, membreakdown apa misalkan mencapai target penjualan sekian miliar per bulan gitu. Melakukan apa namanya? Memanage atau mendelegasi atau pembagian wilayah penjualan gitu gitu. Gitu. Terus monitoring hariannya apa, monitoring mingguannya apa, monitoring bulanannya apa, evaluasinya apa aja, apa yang kamu lakuin kalau ada training nggak yang kamu lakuin secara internal ke tim salesmu, ke supervisormu gitu. Gitu. Terus kamu butuh data apa dari mereka? Datanya butuh diolah gimana? Setelah kamu olah kan kamu juga punya atasan. Di report dong, daily reportnya ke siapa?
terus gitu. Terus kamu sebagai manajer sales misalkan bersinggungan dengan departemen apa, ke bagian keuangan mereka butuh data apa, ke bagian operasional butuh apa, ke tim produk butuh apa, ke tim digital marketing misalkan sales sama marketing dipisah apa gitu. Ke tim HR butuh apa gitu. Oh mungkin kadang butuh koordinasi sama HR gitu karena training nggak cuma dari internal sales juga, kadang kita butuh training dari luar untuk misalkan update teknologi, update terkait industri dan lain gitu. Gitu-gitu. Jadi kombinasi antara kanan kiri kanan kiri kanan kiri gitu. Sehingga kalau kita membaca job deskripsi, fungsi salesnya ada, fungsi manajerialnya ada, paham kan? Gitu. Itu dong. Itu cara nge-breakdown-nya semacam itu. Gitu. Jadi apa? Di breakdown saja tidak cukup, ya. Secara fungsional dan struktural harus ada. Nah sekarang bisa dibayangkan udah nggak di breakdown, nggak ditulis, maksudnya kayak fungsi salesnya nggak imbang, tapi nggak ditulis lagi gitu. Tambah salahnya double kan, gitu. Udah nulis aja masih bisa salah, apalagi kalau nggak ditulis gitu loh maksudku, ya kan? Gitu. Iya. Akhirnya lah kamu jadi sales ngapain? Kamu apain tim kamu? Ngapain gitu? Gitu. Jangan takut memunculkan angka. Angka itu macam-macam. Bisa ada angka, aku sering nyebutnya tuh namanya angka bersatuan. Sekian orang, Maksudnya sekian cabang, sekian lembar, sekian buah, sekian outlet, sekian apa gitu. Angka ada satuannya gitu loh. Gitu. Sekian apa gitu. Tadi kayak misalnya kayak tadi membawahi 10 sales. Kan 10 sales. 10 itu kan angka. Sales itu kan satuannya gitu ya. Gitu. Munculkanlah tadi angka bersatuan. Atau munculkanlah angka yang bernilai, dalam arti ada nominalnya. Gitu. Sekian rupiah. Ya itu sebenarnya satuan, tapi aku pisahin, aku take out itu. Gitu. Gitu. Menjual produk gitu kan, atau mencapai target penjualan sekian juta per hari. Itu garis miring sekian produk gitu. Karena kan target penjualan kan kadang nggak cuma nominal, tapi sekian produk juga gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan mungkin ada produk premium, ada produk wajib, ada produk pilihan gitu. Kan ada orang yang targetnya yang penting kejual sekian juta, ada yang penting sekian produk, tapi kan ada yang dua-duanya gitu. Misalkan targetnya tuh harus 10 produk nilainya 100 juta. Dia udah bisa menjual nilainya 150 juta. Berarti kan mencapai target dong. Tapi produknya belum 10, harinya dari 8 produk premium. Berarti kan ini belum nyampe target ini. Kan targetnya ada 2. Jadi makanya tadi tergantung barang dan jasanya apa gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang harusnya kau breakdown. Ingat ya, fungsi fungsionalnya dan strukturalnya itu harus kesebut semua. Kalau enggak nanti kayak kamu nggak manage aja gitu. Dan itu nggak menarik kalau kamu nulis di CV gitu. Itu ya, dari sisi situ. Jadi intinya itu, bedanya antara yang, nanti kalau masih kurang jelas karena aku ngomongnya kemana-mana gitu, didengerin ulang dari awal. Jadi cukup beda gitu, seorang fresh graduate sama seorang yang punya pengalaman. Gitu. Karena gini, aku selalu bilang bahwa jangan takut memunculkan angka, jangan malas membreakdown menjadi lebih luas gitu, lebih panjang nggak apa-apa. Kenapa? Karena memang yaitu bener-bener menggambarkan cakupan kamu gitu loh, beban atau challenge yang sudah pernah diberikan ke kamu. Apalagi diteruskan dengan adanya prestasi yang berhasil kamu peroleh gitu. Itu akan jadi sangat menarik gitu. Nah, itulah gitu ya, salah satu tipsku yang mungkin gitu ya bisa dibahasakan oleh masing-masing kandidat gitu ya sebagai gitu ya hal yang menambah probabilitas untuk lolos ke tahap selanjutnya gitu. Karena itu lebih bener-bener kamu nggak sekedar memberikan definisi secara general gitu. Gitu. Mengelola tim gitu. Ini itu terlalu general, bukan itu. Skopnya kamu yang benar-benar kamu handle tuh apa sih gitu. Gitu. Jadi pada saat kita bingung membreakdown, munculkanlah kata how. Jadi ada namanya belum aku upload sih konten how and why. Jadi selalu bisa menanya dirimu sendiri dengan kata how and why gitu. Kalau kamu tiap kali kita bingung membreakdown tugas dan tanggung jawab, munculkanlah how and why gitu.
How-nya tuh kayak how many, seberapa banyak gitu. How much, berapa mahal gitu kan. How often, seberapa sering. How long, seberapa lama gitu. Gitu. And why, kenapa kamu harus melakukan itu gitu. Gitu. Ya kan? Itu seberapa banyak gitu. Itu sekian orang gitu. Kenapa? Karena saya harus menjual. Menjual apa? Produk. How many? Akan keluar lagi how lagi kan. Sekian unit gitu. Kenapa sekian unit? Why? Karena target. Apa? How? How apa? How much? Berapa? Uangnya berapa? Gitu. Terus gitu. How? Why? How? Why? Gitu. Itu pasti enak tuh teori how and why gitu. Wah, jadi ngeluarin teori how and why. Ya itu nanti ya aku Jangan teori ya. itu pembahasan sendiri itu. Jadi intinya semacam itu. Tanyai dirimu sendiri dengan how and why. Di situ kamu pasti akan menemukan cara untuk membreakdown ya pengalaman profesional, pengalaman kerja. Ingat, kerja itu jangan didefinisikan sebagai kerja kantoran saja, tapi secara kompleks tuh macam-macam. Ya gitu ya, kita jadi pegawai tetap, pegawai kontrak, freelance, part-time, entrepreneur, magang dibayar atau nggak dibayar, asisten dosen gitu, internship bahkan itu bisa dijadikan bagian dari pengalaman kerja yang bisa kita breakdown gitu. Nah, masing-masing posisi itu ada fungsionalnya dan strukturalnya gitu. Fungsionalnya itu adalah apa yang kamu lakukan karena itu tugas posisimu gitu. Strukturalnya tuh apa yang harus kamu lakukan secara struktural ke samping horizontal sama temenmu, sama teman beda jabatan, beda departemen gitu ya, gitu. Atau sama atasan samping departemen gitu-gitu. Bersinggungannya kemana aja gitu. Gitu. Sehingga breakdown itu jelas fungsional dan struktural gitu. Salah. Kalau Fungsional. misalnya nih ya, kalau misalnya kita interaksi. Fungsional dan struktural. Ya, kenapa? Nah. Enggak. Berarti kalau misal kayaknya lagi macet sinyalnya. Enggak, gimana? Kalau misal contohnya kita kayak berinteraksi dengan banyak departemen gitu ya. Cuma berarti dijabarin gitu satu-satu, kayak misalnya kita ke bagian ini kita perlu kita butuh untuk bekerja sama tentang ini gitu. Ya, tapi ingat ya, jangan mengambil tanggung jawab yang bukan tanggung jawabmu. Dalam arti, sebenarnya itu fungsimu apa fungsi atasanmu. Misal gini, misal aku supervisor, ya kan? Sebenarnya yang berhubungan dengan departemen sebelah tuh aku apa manajerku gitu loh. Kalau itu sebenarnya harusnya fungsinya manajermu, ya udah biar manajermu aja yang nulis, bukan kamu sebenarnya kan? Kan ngilang nih. Walaupun kita yang kerjain. Ya nggak tahu, makanya aku balik lagi. Kalau akhirnya yang itu memang real yang kamu kerjain, ya silahkan lakukan. Karena memang realnya semacam itu. Gitu. Tapi kalau memang secara fungsi sebenarnya dia manajermu udah ngelakuin, tapi secara praktek dalam tanda kutip beliau kewalahan karena sesuatu hal sehingga mendelegasikan tugas gitu kan ke kamu gitu. Ya boleh sih dituliskan secukupnya, tapi ibaratnya kayak jangan sampai kayak misalkan staff berasa manajer gitu loh, tahu kan ya maksudnya gitu. Harus bisa dibedakan mana yang fungsi, mana yang hasil delegasi gitu. Itu aja yang aku cuma ngingetin itu. Silahkan didefinisikan sendiri gitu. Kan ada hal tuh, karena suatu hal gitu kan, atasan kan butuh support gitu. Dan itu bukan tanggung jawabmu gitu. Nggak masalah. Tapi memang ada yang ya memang saya fungsinya semacam itu gitu. Karena di cabang sini atau di plan sini nggak ada manajernya. Jadi saya supervisor jabat supervisor tapi tugasnya tugas manajer gitu. Ya nggak masalah gitu. Tulis aja gitu. Tapi tadi ingat ya, mana yang delegasi, mana yang sebenarnya tugas tanggung jawabmu. Boleh menuliskan yang delegasi, tapi pastikan yang tugas tanggung jawabmu udah ketulis dulu dong, gitu. Nggak apa-apa, tuliskan secara general aja, maksudnya bukan yang terlalu detail. Detailkanlah pada yang fungsi jabatan utamamu, gitu. Tapi kalau misalnya kamu manajer, ya nggak masalah, kamu menyebutkan gitu. Bekerja sama dengan tim produk gitu ya, tim produk untuk melakukan pengembangan produk-produk baru sesuai dengan permintaan pasar, misalnya gitu. Bekerja sama dengan atau berkoordinasi dengan tim IT gitu ya untuk perbaikan performance website dan aplikasi kita misalkan gitu. Itu cuma cukup kayak gitu kan, bekerja sama dengan atau misalkan berkoordinasi dengan tim finance gitu untuk permintaan pengadaan ini gitu. Ada, nggak apa-apa ditulis beberapa gitu kan fungsi-fungsi itu, tapi yang di atasnya kan udah kamu breakdown tugas dan tanggung jawab inti di kamunya dulu gitu. Nanti detailnya di sesi detail lah gitu. Oke. Ini aku memang harus agak pikir kalau aku kita diskusi dengan seorang yang experience gitu.
challenge juga ya nge-breakdown-nya kayaknya. Oh iya, aku yakin kamu sudah mengalami, hanya menuliskannya saja karena memang belum terbiasa, dan aku juga mengalami itu gitu waktu ngapain gitu, harus tadi di breakdown satu-satu tugas dan tanggung jawabnya tuh, atau bagi aja harian kamu ngapain, mingguan ngapain, bulanan ngapain. Misal reporting harian tuh bentuknya apa, reporting mingguan apa, bulanan apa, terus ini apa, bikin kata apa, jembatan keledainya dulu gitu, kata-kata kuncinya dulu, habis itu baru disusun, habis itu dipikirin kalimat ini sama kalimat ini kayaknya sama deh, ini hapus, ini sama ini kayak bisa digabung deh jadi kalimat ini gitu, akhirnya nanti muncul tuh gitu, kayak gitu caranya gitu. Jangan apa yang ditulis, pakai Excel aja paling gampang, tinggal hapus, kopras ke sampai ini sama ini jadi ini gitu. Nah, nanti akhirnya jadi muncul tuh breakdown itu. Nah, breakdown itu silahkan tuliskan di CV dan di LinkedIn-mu. Gitu. Dan dipahami, karena aku yakin di situ kamu pasti udah mengalami karena udah membreakdown itu kan. Tapi pastikan pada saat di interview pun itu bisa muncul gitu. Gitu. Bisa dijelaskan apa tugas dan tanggung jawabnya gitu. Ya udah silahkan jelaskan gitu. Gitu ya. Gitu. Jabatan terakhir saya adalah sebagai seorang sales manager di mana saya membawahi sekian orang. Sekian orang terdiri dari sekian orang supervisor dan sekian orang tim sales officer gitu. Tim saya ini tersebar di, katakanlah sebut aja langsungan, tim saya tersebar di 50 outlet yang ada di 6 kota yang berbeda. Gitu. Gitu. Fungsi KPI di saya adalah terkait dengan pencapaian penjualan produk ini dan gitu ya. Pencapaian target omset sekian gitu atau di atas sekian gitu. Itu di tahun lalu gitu saya mampu mencapai target, misalnya kurang nggak apa-apa gitu misalkan gitu, saya mampu mencapai 90% dari target yang diberikan di tahun 2021 gitu. Hal ini sedikit berbeda dengan di tahun sebelumnya karena memang ada efek pandemi, misalnya kamu menceritakan semacam itu sehingga performnya nggak mencapai target. Ingat ya, nggak harus ya namanya sales itu mencapai target, kasih contoh aja nggak masalah itu. Namun ada beberapa kesuksesan yang sudah terjadi, apa-apa jelasin aja gitu. Gitu. Di sana fungsi saya adalah begini, jelasin aja fungsi manajerialmu apa gitu ya, harian kamu yang kamu lakukan ke supervisor apa gitu. Ingat, pokoknya kata kunci manajer itu pasti harus muncul gitu kan, gitu. Dia merumuskan apa, merencanakan apa, mendelegasikan apa, mengeksekusi apa, ya kan. Habis itu memonitoring apa, mengevaluasi apa, terus dia juga punya report kemana gitu. Habis itu melakukan apa lagi gitu. Menjelaskannya semacam itu, dan itu cuma butuh dilatih saja. Jangan kayak ini sesuatu yang kompleks ya gitu. Yakin aku kamu pasti bisa kok gitu. Karena aku ngeliat CV-mu bagus. Buat aku CV-mu bagus gitu. Gitu. Tapi kayaknya banyak yang harus dibenerin sih, kayak kalau berdasarkan yang Kak Dian tadi jelasin. Ya. Ya berusaha aku ngintip-ngintip nih gitu. Karena kayak Ya. masih ngebaca nih kayak oh ini teknis gitu tuh. Aku nggak bilang nulis teknis itu salah ya. Tapi ingat tadi, ada Ah, fungsional, ada struktural. Jangan karena semua space kamu habisin untuk fungsi, terus akhirnya, lah ini kerjaanmu kayak kerjaan staff gitu. Terus fungsi supervisormu ngapain gitu. Jadi nggak ke handle tim kamu, jadi kayak mengalir begitu aja, tiba-tiba udah bikin report gitu kan, minta report atasan report, nah fungsi supervisormu nggak muncul gitu gitu sih. Ini aku pakai sudut pandang sales ya, karena aku sales gitu. iya. Gitu Oh kan, iya. bidangku sales and marketing, makanya aku dari sudut pandang sales gitu, ya kan gitu. Jadi harus imbang di arah di dua itu. Terlepas apapun produk kamu, mau kamu small enterprise, medium, big gitu nggak masalah. Produkmu barang, jasa, informasi itu nggak masalah. Kamu jualan retail sama yang premium itu nggak masalah. Gitu kan, eceran, grosiran nggak masalah gitu. Memang rumusnya semacam itu. Jangan pernah lupa fungsional dan strukturalnya gitu. Apalagi di Hmm, pekerjaan yang memunculkan angka tadi ya, target omset hmm, gitu, target omset, target development cabang, target penambahan jumlah eh, pelanggan, jumlah reseller dropshipper, jumlah cabang, jumlah produk baru, menekan jumlah biaya operasional, macam-macam gitu. Itu benar-benar fungsinya, pokoknya jangan malas munculin angka di CV gitu. Gitu. Pasti akan lebih menarik hmm. gitu. Oke. Paling sementara itu dulu